Kesadaran pertama, saya sadar kok, ini meja, itu pohon, itu langit, itu matahari, itu bintang. Begitu sadarnya, sampai tidak sadar, ya, nggak peduli siapa di sampingnya, orang itu berada dalam puncak kesadaran sufistik tuh, namanya fana. Lama kelamaan akhirnya sadar juga dari kesadaran spiritualnya. Kesadaran kedua, apa yang terjadi pada diri orang itu? Tersenyum. Ternyata yang banyak ini hanya satu. Tapi kesadaran pertama, wujud ini banyak. Sadar kedua, ternyata wujud ini hanya satu. Cuman ada yang tampil dalam bentuk masjid, langit, orang, karpet dan sebagainya. Semuanya adalah tajallinya dia. Jadi saya ulangi, kesadaran tingkat awal menyaksikan wujud ini banyak sekali. Tapi kesadaran pasca fana, ternyata wujud ini hanya satu. Dia semua. Tanpa dia tidak ada semua. Dia yang tampil dalam bentuk A, B, C, D dan seterusnya. Ibu bapak sekalian, dari perasaan yang sangat dalam, Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita dengan sebuah redaksi yang sangat indah menurut saya Bapak Ibu, dan kita bisa beda pendapat dalam hal ini. Allah memperkenalkan kitab sucinya Al-Quran sebagai kitab suci kemanusiaan. Tadi Habib menganjurkan, menekankan Islam rahmatan lil alamin, Ustadz Hidayat Nur Wahid juga, ya. Islam rahmatan lil alamin itu rahmat untuk semuanya. Karena Allah menundukkan semuanya kepada kita. Karena Allah menundukkan semuanya kepada kita, ya. Di dalam surah An-Nahl itu, satu surah An-Nahl itu kalau ada waktu Bapak Ibu, coba dibaca terjemahannya kalau tidak paham artinya. Dari ayat pertama sampai terakhir itu gampang dicerna akal. Karena surah An-Nahl itu disebut surah 3 serangkai, Bu. Surah An-Nahl itu surah kecerdasan intelektual. Surah Al-Isra surah kecerdasan emosional. Surah Al-Kahfi di atasnya yang paling puncak itu surah kecerdasan emosional. Tidak bisa kita memahami surah Al-Isra tanpa diantar oleh surah An-Nahl. Sulit memahami surah Al-Kahfi tanpa diantar oleh surah Al-Isra. Jadi pengurutan Al-Quran itu ada maknanya loh Bapak. Di dalam surah Al-Isra disebutkan walaqad karramna bani Adam, sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, anak cucu Adam. Jadi yang dimuliakan Allah itu tidak dikatakan walaqad karramnal muslimun, aku memuliakan orang-orang Islam. Walaqad karramnal mu'minun, aku memuliakan orang-orang beriman. Walaqad karramnal muhsinin, aku memuliakan orang-orang yang berbuat baik. Tapi siapapun yang merasa anak cucu Adam, apapun agamanya, apapun etniknya, apapun jenis kelaminnya, bahkan apapun kepercayaannya, Allah tetap memuliakan mereka. Kenapa dimuliakan? Karena semua manusia itu punya roh. Bukan cuma orang Islam punya roh. Semua anak manusia, anak cucu Adam itu punya roh. Dan apa itu roh?
Siapa roh itu? Kita sudah pernah bahas kajian-kajian terdahulu. Jadi kalau kita masih membenci anak manusia, ya, boleh kita tidak suka terhadap orang, tapi jangan sampai membenci. Lain tidak suka, lain membenci. Walaqad karramna bani Adam. Allah memuliakan anak-anak cucu Adam. Luar biasa. Bahkan kalau sudah mayat pun juga jangan disepelekan. Wah, itu kan mayatnya, KTP-nya apa itu? KTP-nya non-Islam, biarin aja hanyut. Kalau KTP-nya Muslim, mandikan, kuburkan, kain kafan, ayo taruh di pemakaman Muslim. Begitu lihat KTP-nya, oh agamanya non-Islam, biarin aja hanyut. Hukum Islam, ya, orang yang membiarkan mayat itu tanpa terurus, maka seluruh penghuni kampung yang mengetahuinya itu berdosa, apapun agamanya mayat itu. Nah, al-mayyitu haqqullah, mayat itu haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sekalipun dia kafir, dia tetap punya roh, dan roh itu siapa? Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhi. Setelah Adam diciptakan makhluk biologisnya seperti binatang, ada nyawanya, ada rohnya, belum ada sujud tuh, belum ada perintah. Setelah ditiupkan roh, barulah ada perintah, fasjudu li adama fasajadu illa iblis. Sujudlah kalian kepada nenek moyangmu, yaitu Adam. Sujudlah kalian kepada Adam, wahai para malaikat, wahai para jin. Semua sujud. Kecuali yang tidak sujud siapa? Iblis. Kenapa Allah sujud terhadap Adam? Apakah musyrik? Sujud kepada Allah, sujud juga kepada Adam. Enggak mungkin malaikat musyrik menyembah Tuhan, menyembah Adam, ya. Justru karena Allah memberitahu malaikat bahwa Adam itu bukan makhluk sembarangan. Wa nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ke dalamnya rohku, kata Tuhan. Dan itu tidak pernah tercabut sekalipun agamanya apa. Inilah rahasianya mengapa ayat ini dikatakan kita harus memuliakan anak-anak cucu Adam tanpa membedakan agamanya, baik dia masih hidup maupun sesudah wafat. Kalau dia memusuhi umat Islam, boleh kita pertahankan diri. Nabi juga pernah berperang, tapi mempertahankan diri. Daripada kita dibunuh, lebih baik bunuh. Apalagi akidahnya menganjurkan kesesatan, itu boleh. Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'i bainakum. Nah, apa message-nya Quran? Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah menyuruh kalian itu untuk berlaku adil dan berbuat kebajikan. Ini the ultimate goal-nya, ini tujuan utama. Perintah terhadap keadilan, berlaku adil dan ihsan, berbuat baik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di dalam mengerjakan kebajikan dan ketakwaan. Jangan tolong menolong di dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Nah, ini kriterianya untuk mengatakan mana yang baik, mana yang buruk. Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Jadi ini Bapak Ibu, nasihat ini yang punya anak gadis nih. Mana yang harus kita terima lamarannya kalau antara beberapa pelamar anak kita? Nah, di sini ada isyarat Al-Qur'an. Kalau ada Bapak Ibu punya perusahaan, siapa yang pantas diterima menjadi karyawan? Ini Quran memberikan isyarat, inna khaira man istajartal qawiyul amin. Sesungguhnya generasi atau orang-orang yang paling baik untuk kita jadikan sebagai tenaga kerja, yang dipekerjakan, diterima sebagai mantu, diterima sebagai karyawan,
ialah orang-orang al-qawiyul amin, yang kuat, lagi dapat dipercaya, kuat ilmunya, kuat ototnya, kuat genetiknya, kuat pendiriannya, ya, tangguh, tough. Dan al-amin, al-amin itu ya, al-amin sama namanya imam kita Muhammad Amin, artinya amin itu dipercaya. Jadi Pak Imam kita Ustadz Amin itu ya amin, ditakdirkan untuk menjadi imam memang tuh. Mungkin bapaknya waktu memberi nama, ini anakku harus jadi hafid dan harus jadi imam. Imamnya bukan di sembarang masjid musala, di Sunda Kelapa. Al-Amin. Jadi sesungguhnya yang layak diterima sebagai imam adalah Al-Amin. Insya Allah kita doakan bersama beliau sehat dan beliau juga dikaruniai keutamaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan seterusnya. Janganlah kalian melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana yang telah berbuat baik kepadamu. Jadi jangan akhirat melulu tapi dunianya mati, nggak bisa. Ini ada ayatnya, jangan melupakan dunianya. Dunia itu pemandangan akhirat. Bagaimana mungkin bisa kita memperoleh sesuatu yang istimewa di akhirat kalau jembatan menuju akhiratnya itu sendiri tidak tuntas? Ya. Kalau ada persoalan, wasyawirhum fil amri fa iza azamta fatawakkal Allah, bermusyawaralah. Jadi istilahnya Quran itu indah dan cantik, musyawarah. Ya. Musyawarah itu lebih baik daripada demokrasi sebetulnya. Maka itu demokrasi Indonesia itu lebih taksisnya itu musyawarah. Ya. Kalau demokrasi 50 plus 1 itu sudah demokrasi. Tapi kalau musyawarah, sekalipun mayoritas menghendaki A, tapi ternyata si minoritas ini mengusulkan B, duduk musyawarah. Kenapa Anda memilih B? Ya, begini. Akhirnya yang diterima B. Kenapa? Itu musyawarah. Kalau demokrasi, mau tidak mau mutlak A yang harus dipilih. Ini yang terjadi pada masa wafatnya Rasulullah SAW. Ya, di situ ada 3 calon Bapak Ibu. Siapa yang akan menggantikan Nabi kepala negara? Suku Khazraj mayoritas, Aus juga banyak. Urutan ketiga minoritas ialah Muhajirin, Abu Bakar. Iya. Tapi karena musyawarah, yang dipilih pada waktu itu sebagai pengganti Rasulullah ialah yang mendapatkan suara minoritas. Kalau dihitung jumlah pertamanya, ia memilih Abu Bakar itu sedikit sekali karena Muhajirin itu kan cuma segelintir. Ya, pendatang kok, musafir. Tapi yang banyak itu penduduk pribumi di Madinah itu Khazraj dan Aus. Kalau sistem demokrasi murni, Abu Bakar nggak terpilih sebagai khalifah pertama. Kalah suara tuh. Tapi karena musyawarah, ya, Bapak Ibu, kelompok-kelompok yang bermusyawarah di sini, kenapa kamu memilih tokoh Aus atau tokoh Aus? Ya karena kami mayoritas. Kenapa memilih Khazraj? Ya ini tokoh kami. Ya kenapa memilih Abu Bakar? Ya setiap kali Rasulullah sakit, yang selalu diminta Nabi untuk menggantikan dirinya jadi imam adalah Abu Bakar. Dalam urusan sangat penting, Abu Bakar selalu dianggap sebagai penasehatnya Nabi. Lalu Abu Bakar juga tidak membeda-bedakan dengan etnik yang ada. Nah sekarang bagaimana? Akhirnya sepakat ketiga komponen tadi itu memilih Abu Bakar. Jadi ini musyawarah lebih permanen, lebih aktual, lebih diterima oleh hati nurani ketimbang demokrasi barat itu. Ya.
Jadi 50 plus 1, 50 plus 1. Nah kalau musyawarah boleh jadi minoritas, tapi karena yang memenangkan hasil permusyawaratan si minoritas ini, maka itu yang dipilih. Itu yang dicontohkan dalam Islam. Jadi musyawarah itu lebih elegan ketimbang demokrasi. Demokrasi itu dari rakyat untuk rakyat kepada rakyat. Tuhannya mana? Nggak ada kan? Kalau musyawarah, ya dari kita sesama kita, tapi untuk Tuhan semuanya. Karena itu demokrasi Pancasila sesungguhnya demokrasi yang dinafasi oleh ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa di situ dinafasi oleh mayoritas umat di Indonesia ini. Tetapi Indonesia meskipun mayoritas Islam, tapi tidak pernah memaksakan diri untuk menjadi negara Islam atau menjadikan Islam sebagai agama negara seperti tetangga kita di Malaysia. Tapi negara Pancasila. Meskipun kita negara Pancasila, bukan negara Islam, tapi apa yang terjadi sekarang? Ya, negara Islam Afghanistan, nggak ada sekolah di situ, jadi barak militer, bunuh-bunuhan, nggak ada yang berani pergi ke masjid, dor. Nah kita bukan negara Islam, hanya negara Pancasila, tapi substansi keislamannya merasuk dalam relung-relung tubuh kita semuanya. Hadir Bapak Ibu di sini dari Bogor, dari Bekasi, dari macam-macam di sini hadir. Takut nggak Ibu pulang nanti setelah ini? Nggak takut. Kenapa? Nggak ada dornya. Kalau di sana polisi pun juga takut keluar malam. Jadi kadang-kadang kita juga harus kembali, apa arti sebuah merek tapi substansinya kosong? Mana yang kita pilih? Substansinya ada sekalipun mereknya nggak ada, atau mereknya harus seperti ini tapi bolong isinya nggak ada. Nah, yang paling ideal mereknya ada, isinya ada, iya kan? Negara Islam tapi substansinya juga Islam. Tapi kalau nggak bisa, kaidah mengatakan mala yudriku kullu la tudriku kullu. Apa yang tidak bisa kita capai semuanya, jangan menghilangkan semuanya, itu konyol. Apa yang tidak bisa kita peroleh sepenuhnya, jangan buang semuanya, rugi. Kita tidak bisa menjadi sebuah negara Islam di Indonesia, negara Pancasila itu terbaik ketimbang tidak sama sekali. Nah, jadi sebetulnya sangat logik. Founding fathers kita waktu itu luar biasa, maju sekali pikirannya sampai sekarang ini. Enak sekali. Ya. Yang pernah memberi merek dirinya negara Islam itu satu persatu rontok. Libya habis, ya. Afghanistan habis, Irak habis, Syria berantakan, dan lain-lain. Nah kita alhamdulillah tidak pernah habis, bahkan semakin kokoh, alhamdulillah. Namun perjuangan tetap, kita harus mempertahankan substansi. Indonesia ditakdirkan menjadi sebuah negara NKRI, ini lebih baik ketimbang kita memperjuangkan sesuatu yang pertama belum tentu bisa dicapai, yang kedua nanti menjadi berantakan kita. Untuk apa kita memperjuangkan mengganti merek tapi kita tidak bisa sholat? Kenapa? Takut ditembak. Kita nggak bisa dagang, kenapa? Kacau. Nah, Nabi juga memberikan contoh. Kalau urusan sepenting ini kok kenapa Nabi tidak pernah mewariskan suatu hadis? Hai umatku, kalian semuanya harus menggunakan negara Islam. Nggak ada tuh. Untuk apa pakai merek? Wah, besar Islamnya, tapi hampa isinya. Nah kita sekarang subhanallah, jadi kita lebih cocok menjadi negara Islami, tidak negara Islam. Lebih cocok mana di Indonesia? Kita menjadi negara Islam
atau negara Islami. Negara Islami. Tapi kita tidak tahu sejarah akan datang generasi kita ini seperti apa. Sepanjang hari ini sampai hari ini NKRI masih resep yang terbaik paling jitu untuk menghadirkan Indonesia sebagai nation state yang unggul sekarang ini. Bapak Ibu sekalian, kok bicara begini padahal tasawuf? Ya, itu buktinya bahwa tasawuf itu juga bisa bicara negara. Jangan akhirat melulu, tarekat itu. Kita kan hidup di bumi ini, di mana kita menginjakkan kaki, di situ kita berada. Nah, kita masih hidup di dunia, jangan seolah-olah kita sudah meninggalkan dunia, seolah-olah akhirat. Enggak. Kita masih hidup di dunia, maka hukum-hukum keduniawian juga tetap. Kalau ibu tidak makan, lapar kan, hukum alamnya makanlah. Masa puasa seharian sampai sekarang belum buka? Ya, enak. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, saya ingin kembali, ini gara-gara kok larinya ke sini tadi ini. Ya, kita tutuplah bahwa di sini ada pernyataan yang penting. Minggu lalu kita sudah pernah bahas ini. Ya. Fana, Bapak Ibu. Fana ialah ketika seorang mampu menghancurkan kesadaran sensorial fisiknya, yaitu hancurnya perasaan atau kesadaran tentang adanya tubuh kasar. Bapak Ibu sadar kan sekarang punya tubuh kasar kan? Yang mana namanya tubuh kasar? Tubuh kasar itu yang perlu makan, yang perlu minum, yang sering kedinginan, yang butuh kawin, itu tubuh kasar. Kalau kesadaran tubuh kasar ini hilang, kita hilangkan dalam diri kita, maka yang tertinggal adalah apa? The substance itu adalah roh, the soul kita. Kalau itu sudah hilang, apa yang disebutkan di sini? Ya, kita sudah fana. Ketika seorang mampu menghancurkan kesadaran sensorial fisiknya, al-fana'u 'anin nafs, yaitu hancurnya perasaan atau kesadaran tentang adanya tubuh kasar, the passing away of the Sufi form his phenomenal existence. Jadi passing away, jadi ini passing ini bahasa Inggris ya, ada 3 macam passing itu. Ada pass away itu mati ya, passing away, ada passing over, ada passing out. Nah, kalau passing over, ya seperti kita lah di sini mungkin, insya Allah kita mau belajar kemana-mana, belajar negara, belajar dagang, belajar tasawuf, belajar fikih, semua kita pelajari, dan kita tidak takut tersesat. Kenapa? Karena ada tali yang kita pegang. Insya Allah kita tidak akan sesat. Masuk ke dalam gua yang gelap gulita yang bercabang-cabang itu, kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena kita pegang tali. Itu namanya passing over, menerawang mencari kemana-mana, tapi dia tetap pada Quran dan hadis. Tapi kalau passing out, dia nggak pakai tali, masuk ke perut gunung, guanya bercabang-cabang, gelap, licin, ada jurang. Begitu mau pulang kembali, nggak tahu jalan pulang, nggak ada lampu senter, gelapnya. Jadi sibuk mencari keluar, akhirnya dia tidak tahu jalan pulang. Itu namanya passing out. Di Sunda Kelapa kita tidak boleh passing out. Selalu ada Quran dan hadis yang menjadi tali pegangan kita. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang teguhlah kepada tali. Itu perintah Quran surah Ali Imran. Nah, kita ini pegang tali semua ini. Kita bicara tentang fana, tapi ada Quran membimbing kita. Kalau orang bicara tentang fana tanpa Quran, kejauhan, jatuh nanti itu. Nah, kita di sini insya Allah Quran. Nah, jika penghancuran, tanda kutip ya Bapak,
Jangan nanti pulang ke rumah menghancurkan tubuhnya dengan membakar. Bukan itu yang dimaksud. Mati neraka itu nanti, itu mati bunuh diri itu. Menghancurkan perasaan kesadaran adanya tubuh fisik dengan cara melakukan tafakkur, tadzakur. Lama kelamaan hilang aku. Sepertinya sajadah itu sudah kosong isinya, entah kemana. Ya, bukan lagi iyyahu na'budu, hanya dialah yang kita sembah. Berubah menjadi iyyaka na'budu, hanya engkau lah yang aku sembah. Lama kelamaan sudah hilang, yang engkau itu sudah masuk ke sini atau kita masuk ke sana, menjadi satu kesatuan. Nah, bagaimana ini? Maka itu Al-Khalaj mengatakan, subhani, maha suci aku, bukan lagi subhanallah. Akhirnya didengarkan oleh telinga ulama fikih aliran sesat tuh. Masa dia menyembah dirinya sendiri, maha suci aku. Dieksekusi penggal lehernya. Ya, dalam riwayat itu disebutkan tersenyum dia Al-Khalaj. Dieksekusi karena aliran sesat. Alangkah kagetnya eksekutornya. Darah yang mengucur di lantai itu terhimpun tiba-tiba membentuk kaligrafi la ilaha illallah. Ngeri, takut, jangan-jangan kita salah. Belakangan setelah dipelajari tasawufnya, ya Allah, ternyata kita juga bisa merasakan seperti apa yang dirasakan ini. Jadi saya ingin mengatakan, jangan memvonis seseorang itu salah sebelum memahami lebih mendalam orang itu siapa. Siapa tahu yang kita anggap paling sesat, paling salah, begitu kita memahami siapa dia, ternyata dia yang paling benar. Ini warning Allah Subhanahu wa taala. Asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Jangan sampai yang engkau anggap jelek padahal itu sesungguhnya yang baik bagimu. Wa asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum. Jangan sampai yang engkau cintai terlalu mencintainya padahal itu sesungguhnya adalah paling buruk bagimu. Itu Allah mengatakan seperti itu. Jadi kita diajarkan oleh Al-Quran, jangan fanatik, beri ruang-ruang pengertian sedikit kepada orang. Ya, jangan memvonis orang itu pasti 100% salah. Apa kita Tuhan? Nah, mazhab yang kita ajarkan di Sunda Kelapa ini, insya Allah mazhab yang memberi ruang kepada orang, kepada diri kita sendiri, introspeksi diri sebelum memvonis orang lain. Lebih bagus mana? Kita langsung cap kamu kafir, atau kita tunggu dulu pelajari. Ya, oh ternyata beda bahasa, beda semantik. Oh ternyata jalannya memang beda, tapi tujuannya ke Blok M sama. Itu lebih wise. Nah, jika penghancuran atau peniadaan diri sudah menjadi makna, sudah terjadi, maka muncullah kesadaran suci atau kesadaran puncak yang dalam istilah tasawuf disebut dengan al-baqa. Ingatkan Bu, Bapak, baqa. Begini, puncak kesadaran spiritual itu pada saat kita sudah tidak sadar. Tapi pada saatnya nanti kita sadar. Apa bedanya kesadaran pertama dengan kesadaran kedua? Kesadaran pertama, saya sadar kok, ini meja, itu pohon, itu langit, itu matahari, itu bintang. Begitu sadarnya sampai tidak sadar, ya, nggak peduli siapa di sampingnya, orang itu berada dalam puncak kesadaran sufistik tuh, namanya fana. Lama kelamaan akhirnya sadar juga dari kesadaran spiritualnya. Kesadaran kedua, apa yang terjadi pada diri orang itu? Tersenyum. Ternyata yang banyak ini hanya satu. Tapi kesadaran pertama, wujud ini banyak. Sadar kedua,
ternyata wujud ini hanya satu. Cuman ada yang tampil dalam bentuk masjid, langit, orang, karpet dan sebagainya. Semuanya adalah tajallinya dia. Jadi saya ulangi, kesadaran tingkat awal menyaksikan wujud ini banyak sekali. Tapi kesadaran pasca fana ternyata wujud ini hanya satu. Dia semua. Tanpa dia tidak ada semua. Dia yang tampil dalam bentuk A, B, C, D dan seterusnya. Makanya itu dia tidak pernah lagi cemberut mukanya. Ya. Dia melihat iblis. Oh. Iblis memanifestasikan sifat Allah yang maha menyesatkan. Oh, ada Pak Ustadz memanifestasikan sifat Allah yang Al-Hadi. Oh, ada tukang minta-minta di lampu merah. Oh, dia juga memanifestasikan namanya Al-Wahhab, Allah maha pemberi. Akhirnya terberi. Ada pendosa. Dia juga memanifestasikan namanya At-Tawwab, maha penerima taubat. Bagaimana bisa disebut Allah maha penerima taubat kalau enggak ada orang yang berbuat dosa? Karena ada yang berdosa, maka aktualisasi At-Tawwab muncul. Dengan demikian, semua yang terjadi ini Bapak Ibu sekalian adalah Asmaul Husna. Jadi jangan hafal Asmaul Husna tapi belum bisa memahami dahul Asmaul Husna itu. Asmaul Husna ini kita semua Asmaul Husna. Dan harus memahami rahasianya Asmaul Husna. Siapa yang memahami rahasia Asmaul Husna, insya Allah akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan. Ya. Ada orang berdosa. Dosanya besar. Aku tidak boleh khawatir. Aku harus mencari pintu menuju Tuhan. Di sini ada pintu Al-Muntaqim. Allah Maha Pendendam. Saya takut masuk di sini. Ya. Di situ ada Allah Al-Adil, Maha Adil. Pokoknya Allah Maha Adil. Ayatnya banyak tuh. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, syarran yarah dan seterusnya. Dan saya cari pintu paling bagus. Di sini Al-Ghaffar, alhamdulillah. Allah Maha Pengampun. Ini pintu aku. Ini juga ada At-Tawwab, Maha penerima taubat. Ini ada Al-Afu, Maha Pengampun. Ternyata pintu menuju Tuhan itu lebih banyak pintu pengasih penyayang pengampunannya ketimbang cuma 2 di situ yang pintunya itu pun juga sempit. Nah, ini buktinya Allah itu lebih menonjol sebagai Maha Pengasih, Maha Penyayang ketimbang Maha Penghukum, Maha Penyiksa, kan Bapak Ibu? Ya. Dengan demikian Allah itu baik atau enggak? Maha baik. Dia Maha Kuasa, tapi kok pintu kecil cuman Muntakim 1 kali disebutkan dalam Quran. Tapi pintu-pintu yang banyak itu Ar-Rahim, banyak sekali pintunya, 114. Maha Penyayang. Kalau masih banyak orang di situ, cari itu Ar-Rahman, 57 kali di situ. Sedangkan Al-Muttaqi Maha Pendendam cuma 1 kali. Pintunya pun sempit. Di situ ada Al-Afu, boleh juga di sini Maha Pemaaf. Ini ada Al-Ghafur, Maha Pengampun. Ini At-Tawwab, Maha menerima taubat. Ya. Berapa kali disebutkan? Lebih 20. Jadi pintu-pintu pengasihnya Allah jauh bertebaran di mana-mana seluruh pelosok. Tapi pintu penyiksanya cuma 1, Al-Muntaqim doang. Berarti Allah lebih menonjol sebagai Maha Pengasih atau pendendam? Pengasih.
Jadi kita bersyukur kepada Allah, ya Allah, Engkau maha baik, hamba-Mu langganan dosa, Engkau setiap hari memberikan balasan baik, ya, terlalu baik Engkau ya Allah. Jadi jangan salah faham terhadap Tuhan. La taqnatu mir rahmatillah, itu kata Tuhan loh dalam Quran. Jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Sebesar langit dan bumi dosanya, pengampunan Tuhan jauh lebih besar. Jadi tidak ada, jangan takut mati Bapak Ibu. Pintu yang maha penyiksanya Tuhan cuma satu doang, tapi pintu pengampunan, pengasih dan penyayangnya bertebaran di mana-mana. Itu lambang apa? Allah lebih menonjol sebagai maha pengampun, maha pencinta, ya kan, maha pemaaf, maha pemberi. Semua yang baik-baik ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lupakan dosanya yang bertumpuk-tumpuk itu. Kalau kita sudah taubatan nasuha, siapa yang bisa saya mampu? Siapa yang bisa saya ampuni kalau bukan kalian? Ya. Nabi menegaskan, innallaha kana fi auni abdi, sesungguhnya Tuhan itu memihak kepada keyakinan hambanya. Kalau kita sudah yakin Allah membersihkan, memutihkan kita di Masjid Sunda Kelapa malam ini, malam Jumat ini, kita nanti pulang seperti bayi yang baru lahir. Itu yang disimpulkan Tuhan di dalam Lauhul Mahfudz-Nya sekarang. Berarti lupakan dosa masa lampaunya. Mari kita memulai hidup baru 2017. Insya Allah kita semua penghuni surga. Enggak ada untungnya Tuhan menerakakan hambanya yang diciptakan dengan cinta kok. Baik sekali Allah itu. Maka itu jangan salah faham. Ya. Kalau ada orang putus asa, itu menuduh Tuhan tidak maha pengasih. Kalau orang tidak mau bertobat lantaran terlalu banyak dosanya, itu menuduh Tuhan maha pelit mengampuni dosa. Padahal dalam Quran bertaburan nama-nama pemaafnya. Hadis Nabi Bukhari Muslim muttafaqun alaih, pernah berkali-kali saya sampaikan Bapak Ibu, sudah membunuh 99 orang tambah satu ulama, masih masuk surga, dijemput oleh penjaga surga. Kenapa? Karena satu langkah lebih dekat kepada ustadz untuk curhat. Penjahat kaliber internasional menyerahkan dirinya kepada Nabi. Kenapa datang? Sahabat menghunus pedangnya, sudah lama kita cari ini Rasulullah. Jangan dulu, sarungkan pedangnya dulu. Kita dengarkan apa katanya. Begini Rasulullah, seluruh kejahatan pernah saya lakukan, maka itu saya datang di masjid ini. Siapa tahu di masa remaja saya pernah melakukan kebajikan, percuma menempel di badan saya, kan saya penghuni neraka abadi nih. Tunjuk sahabatmu, aku akan hibahkan kebajikanku itu kepadanya. Bengong sahabat. Turun ayat, innal hasanati yudhibnas sayyiati, sesungguhnya perbuatan kebajikan itu menghapuskan seluruh dosa-dosa masa lampau. Ya Allah, ada seorang penjahat, begitu jahatnya diusir dari kampung, duduk termenung di bawah pohon, dia menyaksikan seekor anjing dari tadi mau minum kehausan, tapi gak sanggup lidahnya mencapai air di telaga dalam itu. Dia buka sepatunya, diisi air, dia menyaksikan anjing itu minum dengan begitu lahapnya di sepatunya. Kata Rasulullah, itu penghuni surga. Gampang sekali orang masuk surga. Jadi jangan salah faham terhadap Allah. Kadang-kadang mubalik kita itu membuat kita takut terhadap Allah. Allah lebih menonjol untuk dicintai, bukan untuk ditakuti. Ini pandangan tasawuf. Memang kita takut terhadap Allah, tapi Allah sendiri lebih menonjol untuk dicintai daripada untuk ditakuti. Allah memperkenalkan dirinya bukan sosok yang maha mengerikan untuk ditakuti. Tuhan. Tapi Allah itu maha pencinta untuk dicintai. Sekarang rubah relasi kita, rubah pendekatan kita kepada Tuhan. Jangan nyalinya kecil. Aku hamba-Mu melakukan semua dosa Tuhan,
aku percuma deh, nggak usah, habislah aku. Itu namanya menuduh Tuhan tidak Maha Pengampun. Ya. Bersyahadat ulang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini lewat lagi Bu Bapak ini. Ya nggak apa-apa Bapak Ibu ya, lewat sedikit ya. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, malam Jumat ini mari kita buktikan diri kita itu mencintai Allah. Ya. Bagi para pencinta Tuhan, salat yang paling dicintainya ialah salat Isya. Ibu bapak pulang terlambat dari kantor, rapat, meeting, kadang-kadang kita salat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, tidur. Robah. Jadikanlah salat Isya itu salat yang paling kita cintai. Sudah mandi sore, udah saya terlambat salat Isya sedikit, udah tidur semua orang jam 11, pakai baju putih, pakai sajadah, bersih harum, salat sunat qabliyah subuh, Allahu Akbar, salat sunat salat Isya pakai ayat sedikit panjang, baca wirid, salat ba'diyah 2 rakaat, salat sunat ba'diyah muakkad, bangkit 2 rakaat lagi, salat sunat ghair muakkad, sampai setengah jam salat Isyanya. Ya Allah, hilang semua kelelahanku, ditelan oleh kekhusyuan di dalam salat Isyaku. Jadi semakin berat salat itu dilakukan Bapak Ibu, justru kita harus menumpahkan, aku harus menggunakan kesempatan ini. Iblis ada di sini, tapi aku akan mempersilahkan, aku akan membuktikan aku mencintai salat Isya sekalipun aku ngantuk. Hilang ngantuk itu, bukan ngantuknya hilang, capeknya seharian pun juga hilang. Rahasia salat Isya Bapak Ibu, siapa yang memperpanjang salat Isyanya akan awet muda. Tapi kita salat Isya, inna atainakal kautsar fasari, bukan baru qul huwallahu ahad Allahu samad, assalamualaikum, assalamualaikum, enggak ada zikir, enggak ada salat sunat. Yang ketawa pasti pengalaman itu. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita di Sunda Kelapa ini ikrarkanlah, ya Allah, hidupku adalah salat. Kalau perlu 24 jam ini aku salat ya Allah. Kalau perlu tempatku adalah sajadah. Nah, jangan memusuhi salat, jangan membenci sajadah kayak anak kita sendiri kan. Hei bangun salat Isya, entar akhirnya subuh nggak salat kan. Nah, justru cintai salat Isya Bapak Ibu. Kata Rasulullah, seandainya saya tidak takut jangan sampai salat Isya itu disyariatkan di tengah malam, maka saya akan minta tunda salat Isyanya itu di tengah malam. Jadi boleh salat ditunda, salat Isya, tapi salat yang lain yang paling bagus adalah awal waktu. Nah sekarang kita tunda salat Isya, mudah-mudahan ini sesuai dengan harapan Nabi, insya Allah kita nikmati. Baik Bapak Ibu sekalian, semoga bermanfaat adanya apa yang kita peroleh pada malam ini, dan jangan lupa kita salat tahajud nanti malam, dan jangan lupa juga salat sunat tasbih ila hadratil Mustafa Nabi SAW. Kita bacakan surah Al-Fatihah Nabi Muhammad SAW. Tidak sempat tadi kita baca surah Yasin Bapak Ibu, kita bacakan surah Al-Fatihah, junjungan kita, kekasih kita. Semoga malam ini tidak kurang pahala kita, karena kita juga kehadiran tamu ya Bapak Ibu sekalian. Insya Allah Tuhan akan mengerti apa yang sedang kita rasakan. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.